Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurjuli Asari dari kelas 12 IIS 2 dengan NIS 17125 asal sekolah SMA 1 Sopeng. Di sini saya akan menceritakan kembali identifikasi sistematika tes sejarah atau novel sejarah. Sebelum saya menganalisis sistematika novel sejarah, adapun pengertian dan struktur novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Adapun struktur novel sejarah yaitu 1. Orientasi atau pengenalan cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, rising action atau menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, komplikasi atau puncak konflik. Bagian ini disebut pula dengan klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Yang kelima yaitu resolusi atau penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Yang keenam, koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Adapun novel sejarah yang saya pilih yaitu dengan judul Mangir, karya Pramoedya Anantatoer. Adapun struktur dalam novel sejarah yang berjudul Mangir, karya Pramoedya Anantatoer. Orientasi. Di bawah bulan malam ini tiada setitik pun awan di langit, dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dengan cepat ia naik dan kaki langit mengunjungi segala dan semua yang tersentuh cahayanya. Di atas bumi Jawa lain, keadaannya gelisah, resah, seakan-akan manusia tak akan membutuhkan ketentraman lagi. Abad ke-16 Masehi, bahkan juga Laut Jawa di bawah bulan purnama Sidi itu gelisah. Ombak-ombak besar bergulung-gulung memanjang terputus, menggunung, melandai, mengejajari pesisir Pulau Jawa. Setiap puncak ombak dan riak, bahkan juga busanya yang bertebaran seperti serakan mutiara, semua dikuningi oleh cahaya bulan. Angin meniup tenang, ombak-ombak makin menggila. Adapun struktur yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Sebuah kapal peronda pantai meluncur dengan kecepatan tinggi dalam cuaca angin damai itu. Badannya yang panjang langsing dan haluan dan buritan meruncing. Timbul tenggelam di antara ombak-ombak purnama yang menggila. Layar kemudi di haluan menggelembu membikin lunas menerjang serong gunung-gunung. Air itu serong ke barat laut. Barisan dayung pada dinding kapal berkayu berirama seperti kaki-kaki pada ular naga. Layarnya yang terbuat dari pilihan kapas dan benang sutra mengilat seperti emas, kuning, dan menyilaukan. Yang ketiga yaitu rising action atau menuju konflik. Sampati berhenti di tengah-tengah pendopo dekat pada Damar Sewu, menegur.
Dingin-dingin begini Anakanda datang. Pasti ada sesuatu keluar biasaan. Mendekat sini Anakanda, dan Patra Gading berjalan mendekat dengan lututnya sambil mengangkat sembah, merebahkan diri pada kaki sang pati. Ampuni Patik, membangunkan Paduka pada malam buta begini, kabar duka Paduka. Balen tentara Demak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga menyalahi aturan perang. 4. Komplikasi atau puncak konflik. Allah Dewa Batara, sahut Sampati, itu bukan aturan raja-raja, itu aturan berandal. Bala tentara Tuban tak sempat dikerahkan Paduka. Bagaimana Bupati Jepara? Tewas enggan menyerah Paduka. Patra Gading mengangkat sembah. Sisa bala tentara Tuban mundur ke timur kota. Jepara padu dengan bala tentara Demak lebih dari 3.000 orang. Begitulah kata warta. Pada meneruskan dengan hati-hati matanya tertuju pada Boris. Semua bangunan batu di atas wilayah kota, gapura, arca, pagoda, kuil, candi akan dibongkar. Setiap batu berukir telah dijatuhi hukum buang ke laut, tinggal hanya pengumumannya. Disambar petirlah dia. Boris meraung seakan batu-batu itu bagian dari dirinya sendiri. Yang kelima yaitu resolusi. Mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri. Kemudian diperkuat oleh sikapnya yang polos terhadap peristiwa Pakuan. Mengapa Sultan tak juga menyatakan sikap menentang usaha Portugis yang mulai melakukan perdagangan ke Jawa? Para musafir yang sudah tak dapat menahan hati lagi telah bermusyawarah dan membentuk utusan untuk menghadap Sultan. Mereka ditolak dengan alasan apa yang terjadi di Pajajaran tak punya sangkut paut dengan Demak dan musafir. Jawaban itu mengecewakan para musafir. Bila demikian, mereka menganggap sudah tak ada perlunya lagi para musafir mengagungkan Demak karena keagungannya memang sudah tak ada lagi. Apa gunanya armada besar peninggalan Unus yang telah 2 tahun disiapkan kalau bukan untuk mengusir Portugis dan demikian terjamin dan melindungi Demak sebagai negeri Islam pertama-tama di Jawa. Yang keenam atau yang terakhir itu koda. Pada suatu kali kaki kuda Demak akan mengumpulkan debu di seluruh bumi Jawa. Bila debunya jatuh kembali ke bumi, ingat-ingat para kaula akan kalian lihat. Takkan ada satu tapak kaki orang perangi pun tampak. Seluruh Tuban kembali dalam ketenangan dan kedamaian kota dan pedalaman. Sampati Tuban mendiang telah digantikan oleh Kalacuwil, pemimpin pasukan gajah. Nama barunya Wirabumi, panggilannya yang lengkap Gusti Pati Tuban Kalacuwil Sang Wirabumi, panggilannya yang masih tetap memimpin pasukan gajah. Maka Kalacuwil tak juga terhapus dalam sebutan. Pasar kota dan pasar bandar ramai kembali seperti sedia kala. Lalu lintas laut kecuali dengan atas angin pulih kembali. Sang Adipati telah menjatuhkan titah. Kapal-kapal Tuban mendapat perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun Pasai. Itulah tadi hasil analisis sistematika dalam novel sejarah yang berjudul Mangir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.